Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana membuat kue bolu kukus mocha coklat dengan slice keju yang enak banget disajikan untuk cemilan hari ini. Kalian bisa coba di rumah dan ini enak banget, anak-anak juga suka banget. Yuk, mari kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat bolu mocha coklat tapi dengan cara dikukus ya. Jadi saya akan bikin berlapis demi berlapis. Lalu di antara lapisan itu saya akan kasih slice keju. Jadi ini kalau dimakan rasanya itu kayak bolu kukus tiramisu ya. Tapi tentu saja ini enggak spesifik banget tiramisu karena ini cuma gabungan antara coklat dan mocha juga slice keju aja. Tapi untuk pembuatannya dikukus. Nah, beberapa teman-teman kemarin kan request untuk saya menciptakan kue bolu kukus. Jadi yang nggak punya oven atau nggak punya otang juga bisa makan kue bolu yang enak. Nah, kalian boleh coba bolu ini. Hemat juga, dia hanya menggunakan 4 telur ya. Oke, nah apa saja bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat kue bolu kukus lapis mocha coklat ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahannya ya. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat kue bolu kukus mocha coklat dan keju. Apa aja bahannya? Yang pertama dulu 4 butir telur ya. Di dalamnya ini saya sudah kasih sekitar 1/4 sendok teh vanilla essence ya, atau kalian boleh pakai vanili bubuk sama aja. Lalu di sini saya punya 150 gram gula pasir, 150 gram tepung terigu ditambah dengan 1/4 baking powder. Ini baking powder cuma membantu kita mempertahankan keadaan kuenya waktu saat kita kukus nanti ya. Oke, jadi kita pakai sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, yang kita butuhkan lagi di sini ada sekitar 50 ml. Kalian boleh pakai santan, saya nggak pakai santan, ini saya pakai fiber cream ya. Fiber cream itu yang kayak begini nih, yang kayak gini, fiber cream ya. Jadi ini dia nggak ada glutennya dan segala macam, lebih sehat ketimbang santan ya. Oke, nah tapi dia bikin gurih juga, jadi saya pakai itu aja 50 ml. Airnya 50 ml air hangat ditambah 1 sendok teh fiber creamnya di sini, terus diaduk gini ya, jadinya seperti ini ya. Nah, di sini saya juga pakai 100 ml minyak goreng. Saya nggak pakai mentega karena untuk di bolu kukus itu lebih bagus pakai minyak goreng ya. Dia lebih empuk nanti jadinya, lebih spony. Nah, lalu di sini saya punya keju slice. Nanti di antara lapisnya saya akan kasih keju slice juga. Di sini saya punya kopi. Jadi sekitar setengah sendok teh kopi instan. Saya pakai Nescafe Gold seperti ini. Lalu saya kasih sekitar 1 sendok makan air panas, saya aduk jadinya seperti ini. Nah, di sini saya punya 1 sendok teh coklat bubuk ya untuk rasa coklatnya. Lalu saya juga punya loyang. Loyang saya pakai bulat. Ini ukurannya sekitar 18 cm diameternya. Saya olesi dengan mentega dan saya alasi dengan tepung roti. Saya alasi dengan baking paper ya, atau kertas roti. Lalu apalagi ya? Udah, ini aja bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat kue bolu kukus ini ya. Nah, untuk slice kejunya saya akan masukin kulkas dulu sambil kita nanti nunggu kukusannya ya. Karena kalau kondisi dia lembek akan susah untuk dibentuk teman-teman ya. Jadi kalau kondisi dia dingin nanti pas dipotong-potong untuk menyesuaikan dengan loyangnya itu lebih gampang. Oke, yuk langsung kita baking ya. Caranya kita akan kocok dulu telurnya dan gula pasirnya. Oke? Nah, jangan lupa juga kalian harus siapkan kukusan sebelum kalian mulai baking ini ya. Jadi kukusannya itu kalian tutupnya alasi dengan kain supaya airnya tidak menetes. Lalu nyalakan api yang sedang aja dulu sambil kita bikin adonannya. Oke? Nah, yuk langsung kita mulai ya. Yang pertama saya akan mengocok telur dan gula pasirnya. Ya. Saya masukkan gula pasirnya ke sini. Nah, saya akan ngocok seperti yang lalu-lalu.
cara saya mengocok adalah satu arah ya. Kita akan ngocok satu arah selama lebih kurang 8 sampai 10 menit sampai dia creamy ya. Oke. Dan creamy banget. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jangan lupa untuk kukusan kalian dinyalakan ya, supaya nggak kelupaan nanti setelah kita ngaduk dan adon airnya belum matang, airnya belum mendidih ya. Nah, ini saya akan masukkan, setelah dia creamy, saya akan masukkan tepung terigunya. Nah, ini tepung terigunya udah saya ayak ya. Ini saya aduk-aduk dulu dengan baking powdernya tadi biar rata. Nah, saya masukkan pelan-pelan aja, sedikit demi sedikit ya. Nah, 3 kali pengadukan nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, kalian aduknya harus yang benar. Ada yang bilang bantet kuenya karena nggak tahu kenapa nih, karena ngaduknya mungkin nggak benar ya. Nah, kue itu kalau habis dia ngembang dan creamy itu harus diaduknya pelan-pelan ya. Nah, seperti ini, ngaduknya pelan-pelan, sedikit demi sedikit, karena kita nggak pakai obat yang macam-macam, jadi harus dengan perasaan ya bikin kuenya. Pasti jadi kalau kalian benar-benar ngikutin caranya dengan benar ya. Pelan-pelan, satu arah. Ini sudah rata. Kalau sudah rata, stopin pengadukan sampai di situ, teman-teman, karena kita menghindari over aduknya ya. Kalau over aduknya, kuenya juga gampang turun ya. Nah, ini kita akan masukkan dulu fiber creamnya pelan-pelan. Nah, sedikit demi sedikit, seperti yang biasa saya bilang, sedikit demi sedikit kita aduk pelan-pelan, kayak kita bikin kue pandan itu ya. Nah, pelan-pelan. Kalau kalian mau diseling sama minyak goreng juga boleh ya. Nah, seperti ini saya selingin sama minyak goreng. Nah, dia tetap lembut ya kuenya. Lalu saya akan ambil adonannya sedikit buat taruh di kopi seperti ini, dan saya akan ambil sedikit buat taruh di coklatnya. Oh iya, sebelumnya saya akan aduk dulu ini yang dengan adonan dengan kopi ya. Yang dengan kopi ini saya aduk dulu sampai rata dengan kopinya, warnanya nanti coklat muda ya. Nah, nanti yang kopi ini yang saya masukin duluan, saya akan kukus duluan ya. Jadi terserah kalian lapisannya mau yang mana dulu ya, mau kopi dulu, mau coklat dulu, atau mau yang vanila dulu, atau mau dilapis-lapis lagi boleh ya. Nah, seperti ini. Ini yang coklat. Saya aduk ya yang coklatnya. Nah, nanti saya akan masukin dulu yang kopi ya di bawah ya. Lalu saya kasih vanila, lalu coklat, lalu vanila lagi, atau boleh 3 lapis, boleh 4 lapis, terserah kalian ya. Yang kopi ya. Ini cetakannya saya udah siap. Seperti ini. Saya akan masukin dulu ya teman-teman, sama
sama yang kopi. Seperti ini. Nah, ini kan saya harus kukus selama lebih kurang 6-7 menit sampai dia set ya. Oke. Nah, ini air kukusannya udah mendidih. Di sini ya, saya gedein apinya. Saya akan kukus sekitar 5 menit gitu ya. 5-10 menit ya. Nah, seperti ini. Tunggu 5 menit persis baru saya buka ya. Karena ini kan nggak terlalu tebal. Jadi 5 menit bisa. Nah, kalau kalian hanya bagi 2 aja, per satu bagiannya kalian harus 10 menit ya. Biar dia set dulu, baru dikasih adonan berikutnya. Nah, fungsinya baking powder itu ya kayak gini. Kita lagi nunggu set yang pertama, kita harus biarkan adonannya supaya tetap di posisi yang nggak bantet. Makanya kita butuh bantuan baking powder. Tapi nggak perlu banyak-banyak, cuma dikit aja ya. Nah, ini sudah 5 menit, saya akan buka. Nah, saya akan lihat udah set atau belum. Kecilkan dulu sedikit apinya. Nah, dia belum terlalu set ya teman-teman. Saya akan tunggu sebentar lagi. Nah, ini dia udah set. Saya akan kasih adonan kedua. Saya akan kasih adonan yang putih ya teman-teman. Nah, seperti ini. Adonan yang putih saya kasih. Kita akan tunggu lagi lebih kurang 5-10 menit. Saya akan kasih waktu sekitar 10 menit lah ya, 8 menit gitu ya. Nah, kita tutup kembali, tengahin loyangnya. Nah, kita tutup kembali sekitar 5-10 menit lagi ya. Sudah 10 menit, saya buka, udah set banget. Saya akan kasih slice kejunya. Saya kecilkan dulu apinya sedikit. Nah, saya akan kasih slice kejunya di tengah-tengahnya. Lapis ketiga yaitu warna coklat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini jadi full banget deh. Kita ratain bener-bener rata, jangan sampai nggak rata ya. Kita tutup lagi 10 menit lagi ya. Nah, sudah hampir 10 menit, saya buka. Tada! Nah, saya akan lihat lagi apakah sudah set atau belum. Seperti biasa, saya akan kecilkan apinya supaya nggak terlalu panas dulu, sambil saya lihat set atau belum. Nah, ini udah set ya. Saya akan kasih lagi adonan terakhir. Adonan terakhir itu adonan putih ya teman-teman. Saya akan kasih adonan terakhir, adonan yang putih ya. Cakep. Nah, setelah adonan terakhir ini saya akan kukus selama 20 menit ya. Sekitar 20 menit ya teman-teman. Nah, selama 20 menit saya akan kukus sampai dia benar-benar set. Pas 20 menit udah benar-benar set semua, mantep deh ya. Nah, buka, tada, jadinya seperti ini. Ini udah set, kita matiin ya teman-teman. Udah matiin, jangan lupa langsung angkat kuenya dari periuknya ini ya. Nah, lalu kita sajikan.
Nah, jadinya seperti ini. Nah, tarik pelan-pelan. Kalau kalian mau pakai loyang tulban boleh. Loyang tulban itu pakai yang 22 cm ya. Nah, kalau untuk loyang ini, loyang bulat, lebih pas lagi kayaknya kalian pakainya yang 20 cm. Ini 18, pas banget di atasnya itu. Takutnya kalau kue kita ngembang banget, misalnya telurnya saking bagusnya gede, dia itu akan mumbal keluar ya. Kalau ini kebetulan pas ya. Nah, ini dia bolu kukus tiramisu atau mocha coklat ala Dapur Yuli. Nah, ini sudah lumayan dingin. Akan saya kasih sedikit garnish. Saya kasih coklat Milo. Jadi saya ada isi Milo di sini dan saya kasih cetakan kopi ya, buat kopi grinder gini. Saya taruh aja di sini. Nah, kayak gini. Ini dia kue tiramisu ala Dapur Yuli, tiramisu mocha cake coklat ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Ini enak banget. Dan sampai di sini dulu resep dari saya. Semoga resep ini bisa jadi ide kalian juga. Oke? Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dadah. Nah, kalian penasaran kan kalau saya potong jadinya seperti apa? Nah, teman-teman pasti pengen tahu dalamnya kue ini kayak apa. Nah, saya akan potong buat kasih teman-teman lihat ya, dalamnya kayak apa. Kita potong. Kalian boleh pakai loyang tulban. Untuk loyang tulban kalian pakai yang 22 cm ya. Kalau loyang kotak kalian boleh pakai 18 cm kayak gini. Nah, sebenarnya kalau mau lebih enak banget kalian boleh pakai untuk loyang bulat ini yang 20 cm ya, lebih pas kalau menurut saya, karena ini tadi telur saya kecil jadi pas untuk yang 18. Kalau telur kalian besar-besar itu kalian pakai 20 supaya nggak membel gitu ya atau ngeluber. Nah, jadinya seperti ini lapisannya. Nah, dia empuk banget nih teman-teman, enak banget. Nah, di bawahnya ini kopi, ini vanila, coklat, dan vanila lagi ya. Nah, enak banget. Nah, memang ini coklatnya nggak terlalu pekat karena saya nggak kasih esen coklat sama sekali, cuma pakai coklat bubuk aja ya. Kalau kalian mau lebih pekat kalian boleh pakai coklat esen lagi ya. Nah, dalamnya kayak apa? Kayak gini teksturnya, dan ini lentur banget ya. Dan nih dalamnya gini. Enak banget. Nah, tengahnya ada basah dikit. Ini adalah kejunya ya. Enak banget. Kalian harus cobain. Oke? Dadah.